Shin beralih ke si Mayor yang sedang melaporkan segala sesuatu yang terjadi ketika pencarian spirit yang ketujuh kepada Jenderal Hen. Jenderal Hen lalu memerintahkan untuk menahan Akiros dan Kapten Grey dan menyita semua penelitian Dr. Sid. Jenderal Hen berencana untuk memfitnah Akiros, Kapten Grey, dan Dr. Sid beserta divisi biospiritualnya di hadapan Dewan keesokan harinya. Shin beralih ke Aki yang terbaring sekarat di ruangan biospiritual. Tembakan di pesawat telah merusak plat di dada Aki tempat bersemayamnya spirit. Grey meminta ke Dr. Sid untuk menyelamatkan Aki. Dr. Sid menawarkan sebuah opsi. Dia akan menanamkan ruh ketujuh ke dalam tubuh Aki. Tapi ia perlu pendukung spiritual yang bersimpati terhadap bertahannya hidup Aki. Dan Grey adalah orang yang sangat cocok untuk hal tersebut. Grey pun setuju dan ia dibius total untuk memulai prosesnya. Sekarang Shin menunjukkan bahwa Grey berada di tempat atau planet yang sering Aki mimpikan. Grey dan Aki pun bertemu, dan mereka pun lanjut berbincang. Sementara itu di lain tempat, Mayor antek-anteknya Jenderal Hen menunjukkan ke Jenderal Hen rekaman mimpi-mimpi Aki yang baru saja ia temukan. Karena di dalam mimpinya kebanyakan menggambarkan planet asing dengan banyak phantom, Hen akan menggunakan hal tersebut sebagai bukti kepada anggota Dewan bahwa selama ini Aki telah dikendalikan oleh phantom dan harus segera ditahan. Semua itu ia lakukan agar ambisinya untuk menjalankan meriam angkasa Zeus segera disetujui oleh anggota Dewan. Kembali ke dunia mimpi Aki dan Grey. Sama seperti mimpi Aki sebelumnya, diperlihatkan Phantom yang berperang dengan sesamanya, dan Aki berikut Grey berada tepat di tengah-tengah mereka. Setelah berperang, mereka para Phantom mengerumuni Aki dan Grey, dan penglihatan di mimpi mereka bertransisi ke penampakan sebuah planet yang hancur. Grey pun terbangun dari mimpi tersebut, dan Aki, meski sudah lebih baik dari sebelumnya, namun proses penyembuhannya belum selesai. Diketahui spirit ke-8 harus segera ditemukan untuk menyembuhkan Aki sepenuhnya. Terlihat Aki terbangun dan berkata kepada Grey kalau dia sudah tahu arti daripada mimpi-mimpinya selama ini. Dan tahu apa sebenarnya Phantom itu. Namun belum selesai Aki berbicara, ruangan tempat mereka berada keburu dimasuki oleh pasukan yang di bawah perintah Jenderal Hen untuk menangkap Aki dan kawan-kawan. Shin beralih ke Jenderal Hen yang sedang memberi instruksi kepada Mayor dan pasukannya. Di sini ini kita bisa tahu kenapa Jenderal Hen sangat berambisi untuk membumi hanguskan Phantom dengan meriam jusnya. Istri dan anaknya dihabisi oleh Phantom, sama seperti semua orang yang masih bertahan. Pasti sebagian besar kehilangan keluarga dan orang yang dicintainya. Rencana Jenderal Hen pun dimulai. Jenderal Hen memerintahkan untuk membuka barrier energi, semacam tameng pelindung ya, di sektor 31, salah satu bagian di kota pelindung, agar Phantom bisa masuk lewat sana. Belum diketahui apa maksud dan tujuannya. Sementara itu terlihat Aki, Dr. Sid, Grey, dan ketiga pasukannya ditempatkan di sel yang berhadap-hadapan. Di sini mereka pun berbincang. Aki memberi penjelasan bahwasanya Phantom bukanlah benar-benar seutuhnya alien. Meteor yang diduga sebagai transport mereka ke bumi sebenarnya adalah pecahan-pecahan planet para Phantom tersebut. Jadi Phantom ini bukanlah bala tentara makhluk asing yang invasi bumi, melainkan hanyalah sebatas hantu. Maka segala bentuk perlawanan umat manusia akan sia-sia saja. Shin kembali beralih ke Jenderal Hen dan kawan-kawan di ruang kontrol. Diketahui Phantom sudah mulai masuk lewat sektor 31, sesuai dengan rencananya. Jenderal Hen pun memerintahkan pasukannya turun ke sektor 31 untuk melakukan perlawanan terhadap Phantom tersebut. Aneh kan, di sini memang belum dijelaskan seperti apa sih rencananya. Namun selain melewati sektor 31, sekawanan Phantom lain juga masuk melalui pipa bioether yang tidak mungkin dilalui makhluk hidup manapun. Karena Phantom bukan makhluk hidup, jelas saja mereka bisa masuk. Dan sialnya ada Phantom besar yang menuju ke ruang kontrol di mana Jenderal Hen dan kawan-kawan berada. Tidak butuh waktu lama seekor Phantom yang mirip ular berukuran besar masuk ke control room tersebut, membunuh Mayor dan beberapa pasukan yang berada di ruangan tersebut, dan hanya menyisakan Jenderal Hen seorang. Jenderal Hen menyesali perbuatannya karena membuka barrier energi atau tameng pelindung di sektor 31, yang membuat semua Phantom yang masuk lewat sana mulai menyebar ke sektor-sektor lainnya. Dia tidak tahu kalau Phantom itu sebenarnya hanyalah arwah atau hantu yang mana bisa menembus berbagai jenis permukaan. Satu-satunya yang bisa menghalangi Phantom tersebut ialah barrier energi tersebut. Shin beralih ke Aki dan kawan-kawan yang jeruji laser di kurungan mereka mati disebabkan kerusakan di beberapa fasilitas. Mereka pun segera keluar dari tempat tersebut. Lewat pengumuman di pengeras suara, Aki dan kawan-kawan tahu bahwa kota pelindung sudah dimasuki Phantom. Mereka pun berencana pergi ke zona evakuasi sesuai instruksi dari pengeras suara. Namun ketika melewati sebuah lorong, Aki dan kawan-kawan dihadang beberapa Phantom
yang membuat grup tersebut terpisah menjadi dua bagian, Aki dan Gray, sedangkan Dr. Sid bersama Ryan, Neil, dan Jen. Aki dan Gray berlari mencari jalan menuju zona evakuasi, namun mereka terhadang di suatu tempat yang banyak sekali Phantom di depan dan di belakang mereka. Ketika Aki dan Gray sudah terkepung, datanglah Dr. Sid dan kawan-kawan menaiki sebuah kendaraan tempur untuk menjemput Aki dan Gray. Neil pun memacu kendaraan mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Sekarang tujuan mereka adalah menuju kapal Aki yang terparkir di sebuah stasiun. Terlihat di belakang mereka Phantom yang mulai memangsa jiwa-jiwa semua orang yang ada di kota pelindung dan membuat banyak sekali kerusakan. Diceritakan di tengah perjalanannya menuju ke pesawat luar angkasa milik Aki, Aki dan kawan-kawan dihadang oleh seekor Phantom raksasa. Singkat cerita, dengan susah payah, Aki dan kawan-kawan berhasil lolos dari hadangan seekor Phantom raksasa yang mencoba melahap jiwa mereka dengan cara melompatkan kendaraan mereka yang akhirnya terjun bebas tabrak sana-sini sebelum akhirnya mendarat. Sayangnya, salah satu anggota tim dari Kapten Gray, yaitu Sersan Ryan, harus tertusuk sebuah benda yang terinstal di kendaraan yang mereka naiki. Dengan berat hati, Aki dan kawan-kawan harus meninggalkan Ryan di sana untuk sementara waktu dan melanjutkan perjalanan menuju ke pesawat milik Aki. Singkat cerita, Aki dan kawan-kawan tiba di pesawat milik Aki dan menemukan sebuah ATP yang terbengkalai di sana, yang bisa digunakan untuk menjemput Ryan. Maka dari itu, Kapten Gray membagi-bagi tugas. Jen mengecek hangar untuk mencari beberapa peralatan untuk memperbaiki ATP. Dr. Sid dan Aki mengecek kendaraan ATP tersebut. Neil mempersiapkan pesawat untuk lepas landas dan Gray sendiri akan pergi ke menara untuk menyalakan jalur penerbangan. Jen berhasil menemukan suplai energi untuk ATP. Neil pun dengan mudah menyiapkan pesawat untuk lepas landas. Namun Gray yang akan menyalakan jalur penerbangan dihentikan oleh Neil yang menyadari ada sesuatu yang belum dinyalakan dan akan menghambat laju lepas landasnya pesawat. Neil ditemani Jen turun dari pesawat dan mencari sumber masalahnya. Tak lama mereka pun menemukannya. Neil mulai membereskan masalah tersebut dan Jen berjaga di dekatnya. Tak lama beberapa Phantom muncul dari permukaan lantai tak jauh dari mereka. Jen mulai menembaki para Phantom tersebut satu persatu, memberi waktu untuk Neil membereskan pekerjaannya. Semua Phantom berhasil Jen basmi bertepatan dengan Neil yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. Neil pun terlihat kegirangan dan sedikit bergaya menyombongkan dirinya. Namun tiba-tiba Neil ditusuk dari belakang oleh seekor Phantom yang tiba-tiba berada di belakangnya. Jen yang marah menyaksikan temannya tewas, menembaki Phantom tersebut dengan membabi buta sampai energi dari senapannya habis. Namun tak lama dari bawah Jen, muncul banyak sekali tentakel Phantom raksasa yang mengelilinginya. Jen pun pasrah, dan dengan satu kali tebasan dari salah satu tentakel Phantom tersebut, jiwa Jen pun lenyap seketika. Setelah selesai menyalakan jalur penerbangan, Gray keluar dari menara sambil menunggu waktu sampai pesawat siap dilepas landaskan. Gray menembaki Phantom raksasa yang melahap jiwa Jen tadi, berusaha mengalihkan perhatian Phantom tersebut yang mulai mendekati pesawat. Namun Phantom tersebut mengacuhkan tembakan dari Gray. Tak lama keluar Ryan yang ikut menembaki Phantom tersebut dengan menggunakan senjata yang lebih besar. Kali ini perhatian Phantom tersebut pun teralihkan. Namun sekarang Ryan yang malahan diserang. Tak butuh waktu lama, jiwa Ryan pun dilahap Phantom tersebut. Gray yang marah semua anggota timnya habis jadi mangsa Phantom, menembaki Phantom tersebut dengan membabi buta sampai beberapa benda di dekat Phantom tersebut pun meledak dengan hebat terkena tembakan Gray. Pesawat berhasil lepas landas. Aki yang menanyakan situasi di luar kegenapan jawaban bahwa semua anggota tim Gray telah mati dan Gray tidak akan ikut dengan pesawat tersebut. Namun Aki bersikeras agar Gray ikut. Dia menengkatkan pesawatnya dengan posisi Gray. Gray yang tidak punya pilihan akhirnya melompat ke dalam pesawat tersebut. Pesawat tersebut pun berhasil keluar dengan selamat meninggalkan kota pelindung New York yang terlihat hancur berkeping-keping. Shin beralih ke pesawat yang ditumpangi Aki dan kawan-kawan, sedang mengudara di luar planet bumi. Aki mencoba menghibur Gray yang terlihat terpukul dengan kepergian seluruh anggota timnya. Dengan suasana hati keduanya yang sedang bersedih karena situasi semakin memburuk, mereka pun menghibur diri mereka dengan berciuman. Allah, bisa-bisanya ya kondisi lagi seperti itu, malah ini cipokan. Shin beralih ke Jenderal Hen yang terlihat berada di sebuah pesawat luar angkasa. Dia larut dalam penyesalan dan mulai berputus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Sesaat sebelum dia melakukannya, muncul notifikasi di layar monitor pesawatnya dan mengurungkan niatnya. Terlihat di monitornya bahwa tujuan pesawat tersebut telah dikonfirmasi dan tujuan pesawat tersebut tak lain ke fasilitas meriam angkasa JUICE. Shin kembali beralih ke Aki dan kawan-kawan. Di kokpit pesawat sedang berbincang tentang destinasi pencarian roh ke-8 atau roh terakhir mereka, yang mana diketahui adalah di tempat asal muasalnya Phantom keluar di planet bumi, tempat di mana meteor yang membawa Phantom tersebut jatuh.
Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kawah bekas tabrakan meteor tersebut. Shin berpindah ke Jenderal Hen yang sudah tiba di JUS. Di sana ia berbincang dengan seseorang dari perwakilan anggota dewan yang mengatakan bahwasannya operasi JUS sudah disetujui oleh anggota dewan. Dan Jenderal Hen pun menyuruh staf operator JUS untuk menembakkannya ke arah kawah Phantom, tempat yang akan Aki dan kawan-kawan tuju. Pesawat yang Aki dan kawan-kawan tuju sudah sampai di kawah Phantom. Aki dan Gray turun menggunakan ATP, sedangkan Dr. Sid memonitor dari pesawat. Diketahui lokasi roh atau spirit ke-8 sudah terpindai. Tanpa menunggu lama, Aki dan Gray pun menuju ke tempat roh ke-8 tersebut. Namun di fasilitas JUS, meriam sudah terlihat diaktifkan dan dalam hitungan mundur 3 menit sudah siap ditembakkan. Singkat cerita, Jenderal Hen tanpa ragu-ragu memerintahkan untuk menembak, dan seketika meriam mengeluarkan semacam energi besar dan bercahaya melesat ke bumi, tepat di tengah-tengah kawah Phantom tersebut. Tempat di mana Aki dan kawan-kawan sedang mencari roh ke-8. Energi yang dikeluarkan JUS pun mendarat di kawah tersebut. Seketika energi tersebut menyebar ke seluruh penjuru arah. Aki dan kawan-kawan pun ikut tergoncang meski nampaknya tidak bertambah buruk karena kendaraan mereka masih dilindungi oleh tameng pelindung. Namun sayangnya roh ke-8 sudah tidak terlihat lagi posisinya di radar ATP maupun di radar pesawat yang menandakan roh tersebut mati karena tembakan JUS barusan. Tembakan kedua dari JUS pun kembali menghantam kawah tersebut. Terlihat beberapa Phantom langsung lenyap terkena energi tersebut. Namun bukan hanya Phantom, lingkungan yang terkena tembakan energi tersebut pun perlahan-lahan ikut hancur. Aki dan kawan-kawan pun terguncang dengan hebat karena energi tersebut. Tak lama dari dalam tanah muncul Phantom yang besar sekali. Yang ini agak berbeda dari Phantom-Phantom sebelumnya. Warna energinya merah dan bentuknya yang abstrak. Kita panggil saja Raja Phantom ya. Raja Phantom itu meraung-raung dengan marah. Aki dan kawan-kawan dengan kewalahan mencoba keluar dari tempat tersebut. Bahkan Dr. Sid yang mencoba menyebut Aki dan Gray pun tergagalkan oleh amukan Raja Phantom yang membabi buta. ATV yang ditumpangi Aki dan Gray pun harus jatuh ke dasar kawah yang dipenuhi Phantom. Aki menghubungi stasiun JUS dibantu oleh Dr. Sid. Ketika terhubung, Aki meminta serangan JUS dihentikan dan mencoba menjelaskan ke Jenderal Hen bahwa Phantom hanyalah hantu makhluk asing yang planetnya telah hancur dan bagian dari planetnya mendarat di sini. Aki menjelaskan bahwa tak pernah ada invasi dan ini tak benar-benar nyata. Menembak terus dengan JUS hanya akan mengakibatkan gaya bumi semakin melemah. Gaya itu dipercaya oleh Sid dan Aki semacam ruh dari planet bumi ya. Dan gaya planet Phantom yang terjatuh di bumi akan semakin kuat, yang akan berdampak kehancuran bagi planet bumi. Jenderal Hen tentunya hanya menganggap penjelasan Aki hanyalah bualan belaka. Hen yang menganggap Aki dan kawan-kawan sudah dalam kendali Phantom terus memerintahkan meriam JUS ditembakkan. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Aki ketika energi tersebut mengenai Phantom. Sesaat Phantom memang terlihat lenyap dan menghilang. Namun sebenarnya Phantom-Phantom yang lenyap tersebut terpedar dan bergabung dengan rajanya Phantom. Shin beralih ke ruang kontrol stasiun JUS. Bawahan Jenderal Hen mengatakan kalau meriam JUS sudah terlalu panas dan tidak memungkinkan untuk terus menembak lagi. Bawahannya juga mengatakan kalau tembakan dari JUS tidak berefek apa-apa terhadap Phantom. Namun JUS tidak memperdulikan apa yang dikatakan anak buahnya. Ia memerintahkan untuk terus menembak dengan meriam JUS. Shin beralih ke Aki dan Gray yang terjatuh ke dasar kawah bersama ATP yang mereka kendarai. Dikarenakan tameng dari ATP mereka telah hancur, mereka memutuskan keluar dari ATP mereka dan mencari jalan keluar dari kawah tersebut. Namun saat mengecek keadaan di sekitar, Aki dan Gray menemukan retakan yang sangat dalam dan curam. Terlihat di bawah retakan tersebut seperti ada sungai dengan energi yang banyak dan bercahaya. Diketahui bahwa energi tersebut adalah Gaia, spirit dari planet bumi itu sendiri.